Salah satu tugas utama Badan Informasi Geospasial adalah menyelenggarakan sistem referensi geospasial Indonesia. Dan dalam penyelenggaraan sistem referensi geospasial Indonesia, tentunya kita juga mengembangkan jaring kontrol geodesi. Dan di dalam SRGI ini, sistem referensi geospasial Indonesia, maka sangat penting sekali keberadaan komponen vertikal. Dan untuk itulah maka BIG berkomitmen untuk mengembangkan dan memperbaiki representasi dengan geoid. Dan untuk itu kita paham secara bersama bahwa geoid ini merupakan acuan vertikal di Indonesia. Dan untuk itu maka kita perlu untuk memperbaiki geoid ini agar menjadi acuan tunggal dalam pelaksanaan survei dan pemetaan yang ada di Indonesia untuk mendukung program satu peta dan satu data Indonesia. Saat ini BIG telah melaunching model geoid Indonesia yang kita kenal dengan INA Geoid 2020. Kita berharap INA Geoid 2020 ini bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara bebas, dan kita berkomitmen untuk terus meningkatkan keakurasian dan ketelitian dari data untuk INA Geoid 2020 di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk itu kita melaksanakan berbagai upaya penambahan data gaya berat. Dan seperti yang kita lihat saat ini, kita akan melaksanakan metode survei gaya berat dengan airborne. Mari kita selalu berkomitmen untuk meningkatkan ketelitian dan keakurasian agar data geospasial yang dihasilkan di Indonesia selalu lebih baik lagi. Dan BIG tetap berikhtiar senantiasa melakukan yang terbaik, tidak pernah lelah untuk data geospasial Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Pelaksanaan survei airborne gravity itu dilaksanakan sebenarnya sudah mulai tahun 1960. Di Indonesia kita gunakan mulai tahun 2008. Kita sudah menyelesaikan kurang lebih 90% dari wilayah Indonesia sudah kita sapu dengan survei airborne gravity. Tapi memang jarak antara flight line yang kita dapatkan itu masih di dalam jarak sekitar 20 km seperti itu. Nah, untuk mendapatkan nilai geoid yang bagus, kita memerlukan jarak flight line-nya itu adalah sekitar 5-10 km. Nah, ini yang kita laksanakan. Untuk tahun ini, kegiatan kami untuk survei airborne gravity kita laksanakan di Kalimantan bagian barat dan Kalimantan bagian tengah. Dan kita melaksanakan kegiatan ini dalam kurun waktu 60 hari dengan kurang lebih 193 jam terbang. Kita harapkan bahwa data ini akan mengupdate data INA Geoid yang sudah ada di tahun 2020 dan dapat digunakan untuk proses perencanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Secara garis besar, tahapan survei airborne gravity dibagi menjadi dua, yaitu survei airborne gravity dengan menggunakan wahana pesawat dan juga survei GNSS di permukaan. Survei GNSS di permukaan digunakan sebagai database dari GNSS yang terpasang di pesawat. Lokasi dari base GNSS akan bergantung pada jalur terbang harian dari airborne gravity tersebut. Metode yang digunakan yaitu metode GNSS statik dengan interval waktu pengamatan 0,5 detik dan hanya satelit GPS yang digunakan. Untuk lama waktu pengukuran akan menyesuaikan dengan lamanya survei airborne gravity di hari tersebut. Survei gaya berat airborne tahun ini menggunakan alat gravimeter airborne GT2E dengan nomor seri 42 keluaran Canadian Microgravity. Alat ini dipasang di dalam pesawat jenis Cessna Grand Caravan dengan nomor seri PKVVO. Adapun tahapan dalam pengukuran survei airborne gravity ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, instalasi alat airborne gravity
yang terdiri dari shock mount, rotating table, sensor gravimeter, kemudian ada rangka pelindung, kemudian ada rak operator yang di dalamnya ada CDU dan power control unit. Selain itu kita juga memasang receiver GNSS yang terpasang dengan antena GNSS pesawat. Kemudian setelah alat sudah diinstal, kita melakukan tahapan cold start. Cold start ada rangkaian tahapan untuk menghidupkan alat sampai alat bisa melakukan akuisisi data. Adapun lama waktu yang dibutuhkan dalam cold start berkisar antara 3-4 hari tergantung pada parameter yang dihasilkan oleh proses tersebut. Setelah melalui tahapan cold start, alat GT2A sudah siap untuk akuisisi data. Tahap akuisisi data dimulai dengan menyiapkan jalur terbang harian yang terdiri dari peta dan daftar koordinat jalur terbang. Lama waktu akuisisi berkitar 5 hingga 6 jam dalam satu hari. Jalur terbang harian tersebut diberikan kepada pilot untuk diproses izin terbang hariannya. Apabila tidak ada catatan, maka rencana jalur terbang tersebut dapat dilaksanakan. Tahapan akuisisi data airborne gravity terdiri dari 3 tahapan, yaitu Start Reference Measurement, In-Flight Reference Measurement, dan End Reference Measurement. Start Reference Measurement dilakukan dengan mengukur gravity di apron pesawat. Data ini digunakan sebagai data pembuka dari pengukuran airborne gravity. Tahapan ini dimulai dengan setting receiver GNSS rover di pesawat, yaitu interval pengukuran 0,5 detik dan satelit yang digunakan hanya GPS saja. Lalu GNSS receiver rover dapat mulai merekam data. Di waktu yang bersamaan, GNSS receiver base di permukaan juga dapat memulai perekam data. Setelah itu, kita lakukan setting alat melalui CDU screen, yaitu mode pesawat dalam keadaan diam atau V sama dengan 0. Lama waktu yang dibutuhkan sekitar 15 hingga 20 menit. Selama start reference dilakukan, pesawat harus dalam keadaan clear tanpa gangguan gerakan. Setelah melakukan start reference measurement, selanjutnya kita akan melakukan in-flight measurement. In-flight measurement dimulai dengan melakukan setting mode gravity V lebih besar dari 0, yaitu mode untuk kondisi gravimeter bergerak. Setelah itu, kita melakukan start logging file dan mencatat parameter-parameter yang ada di gravimeter. Setelah itu, pesawat sudah siap untuk terbang dan melakukan akuisisi data sesuai dengan jalur terbang yang sudah direncanakan. Catatan dalam tahapan ini adalah kita tidak boleh melakukan atau merubah setting alat pada saat pesawat sedang terbang atau bergerak. Apabila terjadi gangguan teknis, maka pesawat harus kembali ke apron terlebih dahulu, baru kita dapat melakukan perubahan pada settingan alat. Setelah terbang sekitar 5 jam, pesawat landing dan kembali ke tempat apron semula. Lalu kita lakukan finish log gravity data dan merubah mode pesawat menjadi mode diam kembali atau V sama dengan 0. GNSS receiver yang dijadikan base juga dapat selesai merekam data. Tahapan selanjutnya yaitu End Reference Measurement. End Reference Measurement yaitu pengukuran sebagai pengukuran penutup pengukuran airborne gravity. Data Start Reference Measurement dan End Reference Measurement nantinya dijadikan data untuk menghitung drift harian pengukuran gravity di udara. Dengan catatan, saat reference measurement tidak ada gangguan pada pesawat selama 60 menit. Setelah menunggu 60 menit, perekaman data End Reference bisa diselesaikan dan langkah selanjutnya adalah download data. Beriringan dengan proses download data gravity, receiver GNSS rover di pesawat dapat selesai merekam data dan didownload juga. Setelah semua data selesai didownload, maka tahapan akuisisi sudah selesai dan dilanjutkan ke proses pengolahan data. Pengolahan data airborne gravity menggunakan software Geosoft dengan tambahan toolbox GTNav dan GTgraph, yaitu bawaan dari pabrikan CMG. GTNav digunakan untuk mengolah data posisi atau data GNSS, sedangkan GTgraph digunakan untuk mengolah data airborne gravity. Tahapan yang dilakukan yang pertama adalah persiapan data GNSS, di mana data GNSS kita ubah menjadi format GPB file menggunakan software GraphNav.
Setelah itu, data GNSS kita olah menggunakan toolbox GTNav dan mendapatkan keluaran koordinat titik di pesawat hasil survei gaya berat airborne. Setelah data posisi diolah, lanjut ke pengolahan gaya berat menggunakan GTgraph. Di situ kita mengolah untuk mendapatkan nilai free air anomaly, di mana free air anomaly ini nantinya akan menjadi data input dalam pemodelan geoid Indonesia. Setelah mendapatkan nilai free air, lalu kita tulis statistik dari hasil pengolahan untuk mengecek apakah pengolahan pada hari tersebut masuk ke dalam toleransi yang diinginkan. Apabila hasil pengolahan menunjukkan hasil yang jelek, maka pengukuran data harus dilakukan pengulangan di hari selanjutnya. Demikian rangkaian Survei Airborne Gravity Kalimantan 2021. Semoga dengan adanya penambahan data airborne gravity di Pulau Kalimantan dapat menambah ketelitian model geoid Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.